sedang melakukan satu pembangunan flyover di Ratu Menten. Ya, sebetulnya ada 2 flyover, yaitu daerah Bintaro. Cuman Bintaro kayaknya masih ada permasalahan dengan masyarakat. Sementara yang saya tahu Bintaro ini cukup lama sosialisasi. Tapi ya Ratu Menten ini sedang kita lakukan pembangunan. Untuk hal yang lain tentu kita akan lakukan evaluasi. Itu pasti. Pak, penegasan ini ada berapa ya sebenarnya kalau di Jakarta sendiri? Kalau itu kan Daob 1, Jakarta kan melingkup sampai Cikarang. Ya. Kalau di Jakarta sendiri ada berapa, ada datanya nggak? Saya belum dapat data tentang pintu kan. Saya belum dapat data berapa banyak pintu yang tidak terjaga, tapi maaf, barangkali kalau palang atau pintu itu pasti Jakarta jauh lebih banyak daripada wilayah yang lain. Tapi apakah pintu itu ada yang jaga, itu memang kita mesti pertanyakan. Pak, Ya. Pak, kan rata-rata kan yang jaga itu kan orang lain ya Pak, atau warga sekitar. Nanti ke depan itu Pemprov bakal mengerahkan di sub atau gimana Pak? Terus Pak, yang kedua terkait fenomena Godzilla apa yang BMKG bilang itu kemarin berkepanjangan dari Pemprov sendiri. Ya, tentu saya bicara tentang Godzilla itu, kita khusus mengundang BMKG ya, untuk membahas tentang El Nino yang akan terjadi. Nah, El Nino yang terjadi ini istilahnya Godzilla katanya. Artinya gini, kenapa Godzilla? Mungkin terlalu panjang dan panasnya mungkin melebihi dari standar yang ada ya. Sekarang saja Jakarta udah mulai berasa ini, mungkin udah di atas 36, 37 ini. Teman kita yang lagi haji saja di sana udah berasa nih, diperkirakan musim haji 45 derajat. Nah, ini bagian dari yang El Nino itu tadi. Nah, kemudian yang lain-lain tentu kita harus segera evaluasi semua kebijakan dalam rangka menyangkut keselamatan. Ini prioritas utama. Ya. Kalau balik ke masalah santunan ini kan anaknya almarhum Ibu Nurlela kan masih kecil apa masih sekolah, ini apakah sudah terjamin juga beasiswa untuk ke depannya gitu? Insya Allah itu nanti Dinas Pendidikan ada program untuk itu. Kita pikirin, apalagi beliau ini kan, maaf, keluarga kita juga. Guru itu kan bagian dari PNS. Itu pasti akan ada prioritas lah. Gitu. Kalau aku Pak, Ya. untuk yang PNS kan pasti ada potongan asuransi yang berkaitan dengan Allah untuk kayak pekerja sosial seperti Jumantik gitu. Di DKI selain Jumantik ada banyak pekerja sosial. Wah, di ada. mana, Pak? Ini Jumantik dibilang mungkin sering dengar namanya Dasawisma. Ya kan? Nah, Dasawisma Jumantik masuk dalam kelompok ini sebetulnya. Dasawisma ini menjadi ujung tombak ya, ini cari informasi, melakukan sosialisasi. Nah, tapi memang kalau khusus Jumantik ini spesialisnya adalah bahasanya menghitung jentik-jentik nyamuk yang ada di rumah kita. Tapi ini fungsinya luar biasa. Saya sangat berasa sekali karena kebetulan kalau di kompleks saya setiap Jumat itu ibu-ibu Jumantik ini nggak sungkan-sungkan untuk membenahi apa ya ada ember kosong, ada ban bekas yang kosong, pasti mereka akan segera memperbaiki. Maksudnya pekerja sosial yang lain selain Jumantik itu gimana perizinan? Oh ya, kalau komponen ini masuk PJLP sebetulnya. Saya tidak ingin bercerita, tapi beberapa kejadian misal PPSU kita meninggal dalam keadaan kerja itu juga mendapat santunan. Gitu. Udah ada mekanismenya. Ya. Oke, saya pikir itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang nanti kita akan mulai membuka kembali layanan KRL kita, Cikarang Line, yang akan beroperasi dan berfrekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin rekan-rekan media, kami di pagi hari ini bersama dengan Dirut PT KAI dan juga jajaran PT Kereta Api Indonesia, kemudian ada Dirjen Kereta Api, ingin menyampaikan update perkembangan terakhir penanganan penanganan
penumpang. Kemudian yang meninggal dunia 15 penumpang dan yang luka-luka 91. Dari 91 penumpang yang luka-luka, 38 penumpang sudah kembali. Nah, harapan kami bahwa sisanya insya Allah mudah-mudahan bisa segera diberikan kesembuhan dan bisa kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga. Kemudian berkaitan dengan penyelenggaraan KRL pada hari ini, insya Allah apabila telah diberikan clearance oleh KNKT, karena KNKT adalah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan investigasi. Apabila sudah ada clearance dari KNKT, siang ini kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek yang dari Cikarang dan Bekasi Timur untuk bisa beroperasi lagi. Sekarang kami dalam tahapan proses persiapan uji coba, baik uji coba rel maupun persinyalan dan sebagainya untuk memastikan bahwa stasiun sini sudah bisa melayani kembali KRL. Yang paling utama adalah keselamatan, itu yang paling penting. Yang ingin kami tekankan kepada PT KAI dalam mempersiapkan pembukaan kembali stasiun Bekasi Timur. Mungkin yang lain bisa disampaikan kembali oleh Direktur Utama PT KAI, ada update yang bisa diberikan kepada rekan-rekan media. Silakan Pak Dirut. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, ada beberapa poin yang kami akan sampaikan sebagai dirut dan warga PT Kereta Api Indonesia. Pertama, tentunya kami tidak henti-hentinya meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya ke seluruh masyarakat, khususnya para pengguna jasa, atas kejadian kemarin ini di wilayah Bekasi Timur yang menimbulkan korban dan tentunya gangguan perjalanan kereta. Permohonan maaf ini khususnya kami sampaikan pada keluarga korban, pelanggan, serta masyarakat yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Telah disampaikan oleh Pak Menteri tadi, total korban adalah 106, 15 meninggal dunia. Insya Allah arwahnya bisa diterima dan keluarga diberikan ketabahan yang sangat besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sisanya 91 orang dirawat, di mana pada saat ini 53 itu masih di rumah sakit. Ada di beberapa rumah sakit dan 38 telah diperbolehkan pulang, dan dilaporkan juga siang ini juga ada persiapan beberapa orang lagi yang akan pulang juga. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih sekali kemarin pagi Pak Presiden serta Pak Mensesnek dan jajaran telah memberikan atensi besar kepada kita Pak Menteri dengan mengunjungi korban yang dirawat di RSUD Bekasi. Atensi beliau sangat besar sekali, dan beliau bertiga kita kemarin rapat singkat dan memberikan arahan-arahan. Pak Presiden memberikan arahan-arahan ke depannya untuk perbaikan itu seperti apa, kemudian terutama untuk penanganan korban serta pengembalian layanan yang menjamin keselamatan dan menjamin layanan terbaik buat masyarakat, karena kereta api ini merupakan tulang punggung dari moda transportasi di Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses, mulai dari proses penyelamatan, pertolongan korban, evakuasi, perawatan, sampai dengan kemarin melakukan recovery dari layanan atau pembebasan dari rel yang masih ada puing-puing kemarin dari bekas KRL 5568. Kami sampaikan terima kasih khusus
kepada Basarnas, TNI, Polri, seluruh rumah sakit yang telah menangani korban, RSUD Bekasi, RS Polri Kramat Jati, RS Mitra Plumbon, Cibitung, Rumah Sakit Primaya Timur, Rumah Sakit Hermina Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur dan Cikarang, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat, Rumah Sakit Dewi Karawang, serta Rumah Sakit MMC Kuningan. Dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang 24 jam selama 3 hari ini kita mengawal proses dari perbaikan pengembalian layanan dan pertolongan para korban. Selanjutnya, atas kejadian ini kami dan pihak-pihak yang terkait juga telah dan sedang melakukan tentunya evaluasi internal dan eksternal. Internal, bagaimana kami meningkatkan atau memastikan lebih pasti lagi masalah aspek operasional keselamatan tentunya, serta koordinasi dengan evaluasi eksternal baik dengan regulator, pihak-pihak terkait, dan tentunya kami mendukung proses investigasi yang dilakukan oleh KNKT yang nanti akan secara resmi mengumumkan penyebab dan rekomendasi dari eksiden yang kemarin terjadi. Hubungi kembali Ezra dan saudara, ini visual terkini yang Anda saksikan adalah visual di apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat, tepatnya di Gedung C, saudara. Tampak kepulan asap yang semakin tebal dari penglihatan dari visual yang ada di sini, saudara. Dari terakhir jurnalis Kompas TV melaporkan, kita menangkap kepulan asap yang semakin tebal dan kita akan masih nantikan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah memang api semakin membesar? Dari informasi terakhir Ezra Ambarita di lapangan Gedung C Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat, masih ada 15 orang terjebak. Di antaranya ada lansia, dewasa bahkan bayi, saudara. Sementara 25 orang berhasil diselamatkan. Dan petugas pemadam kebakaran setempat masih berupaya keras untuk menyelamatkan penghuni yang masih tersisa dan terjebak di dalam apartemen. Kita masih mengumpulkan informasi saksi-saksi di sekitar apa yang sebenarnya terjadi atau bagaimana awal mula terjadi. Tapi dari wawancara yang bisa saya tangkap sedikit tadi, sebelumnya Ezra bersama salah satu keluarga korban yang masih terjebak di dalam. Asap terlihat dari pagi hari, saudara, dan listrik sempat dipadamkan. Namun kami masih harus mencari informasi lagi. Jurnalis Kompas TV di lapangan masih berupaya untuk mengumpulkan informasi saksi-saksi yang ada di sekitar apartemen, bagaimana awal mula kronologi dari kebakaran di apartemen Mediterania, tepatnya di Gedung C Tanjung Duren Jakarta Barat ini, saudara. Asap masih mengepul dan terlihat ada beberapa penghuni yang mungkin mencari udara sehingga tidak kehabisan oksigen melalui jendela-jendela di apartemen tersebut, sambil menunggu evakuasi yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran yang berupaya untuk meraih mereka untuk mengeluarkan dari apartemen. Kita nantikan, saudara, proses evakuasi ini. Bahkan ada penghuni yang nampaknya sudah mulai merasa sesak begitu ya dengan kepulan asap yang ada, hingga mencari udara segar dengan membuka jendela. Iwan.
Pak Iwan, Bapak tadi ceritakan Bapak salah satu yang terdampak. Boleh diceritakan dulu Pak, seperti apa tadi awal mula sampai adanya kebakaran di dalam apartemen ini? Sebenarnya saya itu pagi-pagi udah bangun, terus karena anak masih punya bayi, anak masih tidur, saya nemenin anak. Sekitar jam 8 lewat setelah saya tidak ngelihat jam, tiba-tiba lampu mati. Tapi kita itu tidak mengira ada apa-apa, karena di lantai 33 itu tidak terasa apa-apa. Asap itu sampai ke lantai 33 sekitar jam 8.20-25 itu baru sampai lantai 33. Dari situ saya mau ngeevakuasi anak umur 3 tahun setengah, turun lewat tangga darurat, tapi cuma kuat sampai 5 lantai ke bawah, 5 atau 6 lantai ke bawah. Karena sudah gelap, asap semua dan napas susah. Saya bawa bayi, akhirnya saya mikir untuk lari ke atas lagi. Lantai terakhir kan lantai 35. Di lantai 35 itu lewat tangga darurat ada akses ke rooftop, tapi rooftopnya dikunci dan tidak bisa dibuka. Lalu bagaimana tadi cara Bapak akhirnya berhasil diselamatkan? Apakah petugas sudah langsung datang, bagaimana Pak? Setelah nggak bisa jebol rooftop, saya balik lagi ke unit. Nutup semua celah di bawah pintu di unit biar asap nggak masuk. Terus semua jendela dibuka dan saya dengan anak itu mendekat ke arah koridor luar agar bisa dapat udara segar. Itu aja yang kami lakukan. Terus saya beberapa kali bikin sinyal ke bawah bahwa di atas ada yang terjebak termasuk saya. Akhirnya ditelepon dari bawah karena saya ngelempar banyak kertas dari atas, itu bisa dilihat masih ada tanda yang saya bikin, tanda oranye, itu baju anak saya yang saya gantung. Itu jadi dari sana saya lempar kertas, saya lempar baju, saya tulis nomor telepon saya dan akhirnya dihubungi sama pihak pemadam itu sekitar 8:30. Dihubungi sekitar 8:30 dan alhamdulillahnya api sudah padam, tinggal pendinginan, tapi belum bisa dievakuasi karena semua gedung penuh asap. Kami diminta mendekatkan jendela semua. Itu. Tadi Bapak diselamatkan seperti apa Pak? Menggunakan tangga atau bagaimana? Kita nunggu karena kita sudah tahu situasinya sudah tidak ada api lagi, sudah tidak ada kebakaran, tinggal nunggu asap dikeluarkan, tinggal pendinginan. Jadi kita nunggu aja di atas. Sekitar jam, saya lupa tadi sekitar, saya baru, ini 30 menit, 40 menitan yang lalu baru bisa dievakuasi. Berarti di dalam Bapak 2 orang dong di dalam gedung tersebut, di lantai Bapak? Di lantai saya itu karena satu lantai itu cuma 4 unit, jadi sedikit. Cuma unit yang di sebelah saya yang ada penghuni. Dan kami tadi keluar sama-sama dijemput sama petugas. Kalau di dalam apartemen berapa? Berarti Bapak dengan anak. Ya, saya dengan anak saya, bayi umur 3,5 tahun. Tapi Pak, boleh mungkin digambarkan di dalam itu situasinya tadi, apakah masih ada api, apa hanya kepulan asap seperti yang Bapak sampaikan tadi? Kalau kita api itu jadi nggak sampai ke lantai mana-mana, nggak, cuma asapnya yang sangat pekat. Jadi kami nggak ngerasakan ada api, cuma asapnya aja sampai ke lantai 35. Saya di lantai 33. Sejauh ini ada informasi nggak Pak, mungkin dari petugas ini kenapa kebakaran terjadi? Sampai sekarang nggak tahu, yang pasti kebakaran karena api, tapi saya penyebabnya diakibatkan apa saya belum tahu. Yang penting saya sekarang ya dengan penghuni lain sudah dievakuasi semua, sekarang sudah selesai. Bapak sudah berapa lama di sini dan ini pernah terjadi juga nggak sih Pak? Saya udah hampir 6 tahun di sini dan nggak pernah mati lampu pun sangat jarang. Mati air nggak pernah, apalagi kebakaran nggak pernah. Dan juga rutin di sini setahun itu 2 kali ada latihan untuk pemadam kebakaran. Berarti selama 6 tahun Bapak tinggal di apartemen ini belum pernah terjadi kebakaran seperti ini? Belum pernah. Baru kali ini. Dan kejadiannya pagi-pagi itu yang sangat bikin semua kaget. Hanya penegasan saja, berarti tadi Anda di dalam hanya berdua saja begitu, tidak ada keluarga lain ya? Nggak ada. Cuma berdua kalau di unit saya. Di unit sebelah ada 1 orang dan setelah itu kosong semua yang lain. Di koridor Bapak juga itu tidak ada penghuni lain juga? Enggak, cuma 4 unit. Di lantai saya dengan lantai paling atas itu cuma 4 unit. Kalau di lantai lain itu belasan unit.
Oke Pak, sejauh ini dari pihak apartemen sudah ada instruksi mungkin Pak nanti akan sementara waktu untuk tinggalnya di mana, sudah ada informasi Pak atau bagaimana? Belum ada informasi untuk mengungsi kemana, tapi saya kira nggak jadi masalah. Unit nggak ada masalah sebenarnya, di unit kita nyaman-nyaman aja. Asap pun sedikit masuk ke unit. Jadi unit saya itu banyak kemasukan asap setelah saya buka waktu saya melarikan diri lewat tangga darurat. Setelah itu waktu masih kondisi tertutup nggak banyak masuk asap. Untuk anak tadi maaf Pak, umur 3 tahun ya, ini dalam keadaannya bagaimana, baik, sudah dibawa perawatan atau bagaimana? Baik aja, bahkan dia karena dia tenang jadi saya juga ikut tenang. Jadi anak umur segitu ya nggak tahu lah gimana, dia yang menenangkan saya. Pak, adakah mungkin rekan Bapak, tetangga yang juga memberikan informasi di dalam masih butuh pertolongan seperti itu, ada nggak Pak? Atau keluarga mungkin di dalam masih ada lagi di lantai berapa gitu, atau hanya di lantai 33 saja Bapak? Tidak tahu kalau lantai lain, tapi tadi saya itu termasuk yang terakhir dievakuasi karena saya berada di lantai paling atas. Lantai di sini cuma 35, 34 nggak ada, di bawah 35 itu lantai 33 lantai saya. Jadi waktu evakuasi tadi, petugas itu setiap lantai berhenti dan itu memakan waktu cukup lama dan itu tidak ada lagi. Baik Pak Iwan, terima kasih atas informasinya. Terima kasih ya Pak. Semoga penanganan cepat dilakukan dari pihak apartemen maupun dari damkar ini cepat dilakukan ya Pak. Terima kasih Pak Iwan. Nah, selamat pagi pemirsa setia Hidup Sehat Kiat Nabila Care. Senang sekali saya Margareta Novita bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam program Hidup Sehat. Pemirsa, pekan ini merupakan pekan keberangkatan jemaah haji Indonesia. Menjaga tubuh tetap sehat dari berangkat hingga pulang menjadi hal yang harus diutamakan agar ibadah berjalan dengan lancar. Lalu bagaimana sih kiatnya? Dr. Ngabila Salama, dokter kesehatan masyarakat, founder Ngabila Care akan memberikan kiatnya untuk Anda. Selamat pagi Dr. Ngabila, Selamat pagi, apa kabar? Margaret. Baik. Puji Tuhan, baik ya dok. Baik dok. Dok, kalau tubuh ingin tetap sehat, menjaga pola makan salah satu kuncinya ya dok. Nah, di Tanah Suci ada buah yang sangat istimewa yaitu kurma dok. Ini ada fakta mitos menarik mengenai kurma. Makan kurma dapat menstabilkan gula darah. Ini fakta atau mitos dok? Fakta banget ya, kurma ini mudah didapatkan di sana. Kita harus selalu bawa kurma di tas kecil kita kemanapun. Ya karena kadang-kadang kita kalau lagi ibadah itu suka bertahan lama di sana tidak bisa keluar atau ingin ibadah satu dengan ibadah yang lain menunggu. Dengan mengkonsumsi kurma 3-5 butir bisa langsung meningkatkan kadar gula darah dengan cepat dalam hitungan menit, tetapi tidak menaikkan sampai tinggi sekali. Jadi kita bisa bilang kurma yang kaya akan serat dan karbohidrat kompleks, dia sangat baik menstabilkan kadar gula darah kita dalam waktu lama. Jadi ketika kita hipoglikemi atau kadar gula kita drop, dengan sangat cepat makan kurma bisa dalam hitungan menit naik, tetapi naiknya tidak sampai signifikan banget dan itu sangat baik sekali. Dan kurma gampang dibawa di mana-mana, banyak tersedia di sana. Pastikan setiap kita mulai lemas, konsumsi 3-5 buah kurma setiap kali atau bisa 3 jam sekali. Oke, pantas saja diberi nama buah yang istimewa ya dok. Iya. Oke, dok, tapi kandungan dari kurma sendiri apa aja sih dok sehingga khasiatnya tuh bisa seperti itu? Iya, dia punya karbohidrat kompleks ya, sehingga kalau kita konsumsi kurma itu kadar gula darah kita stabil dan kita jadi tidak mudah lapar. Oke, nah dok, pada saat berhaji kita membutuhkan energi tambahan karena banyak sekali aktivitas yang kita lakukan di luar kebiasaan. Nah, bagaimana sih dok cara agar energi tetap stabil selama ibadah? Adakah pola makan atau makanan yang disarankan atau direkomendasikan untuk menambah energi dok? Ya Kak Margaret, jadi saya punya singkatan namanya GEMA rusah. Gema gerakan makan kurma 3 jam sekali, gerus gerakan minum tanpa menunggu haus, dan gerah gerakan menyemprot wajah. Di sana dengan cuaca yang sangat ekstrim, kadang panas, kadang dingin, bahkan kemungkinan karena El Nino Godzilla, suhu di sana bisa sekitar 50-55 derajat. Ekstrim ya dok? Ekstrim sekali, kita akan lebih mudah batuk pilek, dan kita kadang-kadang tidak merasa sebenarnya tubuh kita itu lemas atau dehidrasi seperti itu. Bahkan di tempat ber-AC kadang mata kita kering ya, kulit kita kering, dan juga mulut kita juga kering, bibir kita kering. Nah, jadi sangat penting gema rusah tadi, gema gerakan makan kurma, dan juga ketika makan yang disediakan oleh pemerintah atau travel ya, itu pastikan makan yang gizi seimbang, sayur, buah,
karbohidrat dan juga lauk tinggi protein hewani itu dikonsumsi sampai habis. Atau kalau yang punya mah bisa makan sedikit-sedikit tapi sering. Ya, dan juga cemilan tadi buah kurma dan lain sebagainya. Gema itu sangat penting, gerus gerakan minum tanpa menunggu haus. Jadi setiap jam minum sekitar 100 cc, basahi tenggorokan kita walaupun kita belum haus. Dan 2 jam sekali minum Oralit sekitar 200 cc. Itu untuk menjaga elektrolit dan kadar-kadar ion di dalam tubuh kita tetap bagus. Ya, karena kita akan sangat banyak berkeringat karena sangat terik sekali di sana. Dan juga hindari ibadah di jam-jam ekstrim seperti jam 10 sampai jam 16. Itu akan sangat terik sekali untuk orang-orang yang berisiko tinggi, lansia segala macam. Sebaiknya sangat dihindari. Itu adalah gerus dan gerah gerakan menyemprot wajah sesering mungkin. Kita bisa bawa semprot wajah kemanapun, bisa diisi air biasa atau air zam-zam. Oke, nah dok, ini ada fakta atau mitos selanjutnya dok. Ya. Dehidrasi dapat berakibat fatal pada saat berhaji. Ini fakta atau mitos dok? Fakta Kak, karena banyak yang menyepelekan dehidrasi padahal itu gejala dan kunci awal bisa keparahan lainnya menjadi heat exhaustion ataupun heat stroke dan akhirnya meninggal dalam hitungan menit sampai jam. Tiga penyakit ataupun hal yang paling banyak mematikan di jamaah haji. Yang pertama adalah heat stroke karena dehidrasi yang berkepanjangan. Yang kedua adalah hipoglikemi, kadar gulanya drop. Yang ketiga adalah sesak nafas. Biasanya pada asma, PPOK atau serangan jantung ya. Nah, jadi dehidrasi itu dia kalau tidak ditangani, tidak minum tadi sebelum haus ya. Yang salah adalah minum langsung 1 botol 600 cc dalam satu waktu ketika haus. Itu akan keluar melalui urin saja. Nggak menghidrasi tubuh kita, jadi kita tetap dehidrasi seperti itu. Nah, kurangin juga teh dan kopi karena itu diuresis, dia dapat membuat pipis kita tambah banyak dan kita tetap dehidrasi. Ya, jadi dehidrasi ini sangat membahayakan karena bisa mematikan seperti itu. Oke, justru jangan langsung minum banyak ya dok ya? Iya, karena beser aja jatuhnya. Oh oke. Iya. Nah tapi dok, kalau orang sedang melakukan ibadah haji biasanya tidak peka kalau dirinya itu dehidrasi. Kira-kira ada tanda atau gejala dehidrasi yang bisa langsung kita temui nggak sih dok? Benar banget ya, gejala awal biasanya kita merasa kulit kita kering, bibir kita sangat kering, pecah-pecah, dan mata kita merah dan perih, mata merah. Itu tanda sebenarnya alarm sign tubuh kita tuh sudah kekurangan cairan. Lalu pipis kita berkurang, dan Urin pipis ya, dok, kita ya? kering dan pipis kita berwarna pekat. Yang bagus adalah warnanya putih kekuningan sedikit, light kuningnya. Tetapi kalau sudah mulai coklat ya, pekat ataupun bahkan agak sedikit seperti coklat tua menuju seperti merah, nah itu Bahkan bisa sakit juga ya dok ya? ya, atau sakit pinggang. Nah itu sudah merupakan suatu tanda kita harus tetap minum sedikit-sedikit tapi sering dan bawa Oralit kemana-mana. Oke dok, kita masih membahas soal dehidrasi dok. Ini ada yang mengatakan menggunakan pakaian serba hitam saat beribadah ini dapat mengakibatkan dehidrasi. Ini fakta atau mitos sih dok? Fakta, ini yang sering masyarakat tidak tahu bahwa kita harus pakai pakaian alat pelindung diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari sejak keberangkatan kita di pesawat ya, dan juga terutama saat puncak haji. Haji itu Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi fokus pada ibadah wajib ini ya. Jadi pakailah alat pelindung diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa itu? Dari mulai payung, topi ya, lalu juga kita pakai kacamata hitam itu wajib, sunscreen, lalu juga masker medis. Itu kenapa penting? Dia bisa menjaga kelembaban saluran nafas kita sehingga kita tidak mudah batuk pilek ya, karena sangat kering udara di sana. Lalu kita pakai pakaian putih atau cerah untuk memantulkan cahaya. Kalau gelap hitam malah Itu menyerap menyerap ya, dok, cahaya. ya? Dan pakai alas kaki. Makanya bawa plastik kresek kemana-mana, bawa tas itu untuk menyimpan alas kaki, karena alas kaki hilang kita nyeker dehidrasi. Baik dok, nah dok, ini ada fakta atau mitos terakhir yang harus wajib pemirsa di rumah simak. Fakta atau mitos dok, vaksin influenza, covid, dan pneumonia itu dibutuhkan dan diwajibkan jemaah haji. Ya benar banget ya, karena ada anekdot di sana yang tidak batuk pilek hanya unta. Saking memang kita di sana tuh suhu ekstrim yang kita udah divaksin pun bisa jadi batuk pilek walaupun sangat ringan. Ya,
Jadi apalagi yang jamaah haji reguler 43 hari di sana. Jadi yang sudah diwajibkan dari pemerintah meningitis polio karena di sana jutaan umat muslim berkumpul dan juga dari dari Afrika itu masih sangat endemis polio dan meningitis. Kita harus meningitis polio. Sedangkan flu, COVID, dan pneumonia ini suatu hal yang sangat menular di sana. Dan kalau kita kondisinya rentan, dari batuk pilek tidak sembuh, akhirnya sesak nafas, pneumonia meninggal. Itu termasuk yang sangat banyak terjadi kematian di jamaah haji sesak nafas karena pneumonia. Sehingga perlindungan vaksin sangat penting agar kalaupun kita sakit cepat sembuh dan tidak bersakit parah. Oke, baik Dokter Ngabila, terima kasih begitu lengkap penjelasan Dokter Ngabila. Dan demikian kiat Ngabila Care agar tetap sehat selama menjalankan ibadah haji. Nah, pemirsa Hidup Sehat kiat Ngabila Care harus pamit. Sampai jumpa di informasi Hidup Sehat Ngabila Care berikutnya. Saya Margareta Novita dan juga Dokter Ngabila Salama beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Hidup Sehat kiat Ngabila Care untuk mendapatkan kiat kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya. Indonesia Hidup Sehat, kiat Ngabila Care.